Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua manusia ciptaan Allah tentu pernah berdosa. Tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan, besar ataupun kecil, sengaja ataupun tidak sengaja, sebab fitrah manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW yang dosanya telah diampuni dan dijamin surga. Hal itu tidak lain karena Allah SWT telah memberikan dua potensi dasar kepada manusia, yaitu wujud dan takwa. Hal itu pula yang menyebabkan fluktuasi iman dan bahkan cenderung kepada salah satunya yang akan menentukan posisinya nanti di akhirat, apakah masuk surga atau neraka. Kendati begitu, tidak menjadi alasan bagi kita untuk menumpuk dosa dan mengulur untuk taubat dengan alasan karena Allah Maha Penerima taubat. Janganlah berpikir mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih berlimpah harta, mumpung kita masih banyak waktu, kemudian kita asyik dengan bergelimang dosa dan lupa untuk bertaubat. Sebab tak seorang pun yang tahu kapan tutup usia. Bisa tahun depan, bisa bulan depan, bisa lusa, bisa hari ini, atau bahkan bisa detik ini. Juga tak mengenal usia, waktu dan tempat. Sebab jika ajal telah keluar dari raga, maka pintu taubat telah ditutup rapat. Penyesalan pun terlambat. Yang ada hanya derita sepanjang masa di akhirat kelak. Istighfar secara harfiah artinya memohon ampunan. Ampunan Allah dapat diraih dengan istighfar yang diucapkan dengan tulus dan ikhlas serta diiringi dengan pertobatan yang dalam. Tak ada yang bisa menjamin bahwa manusia bersih dari dosa. Karena itu Allah SWT menganjurkan kepada hambanya untuk senantiasa beristighfar atas segala kesalahan dan dosa yang diperbuat. Istighfar adalah salah satu bentuk zikir untuk mengingat Allah SWT. Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan menuliskan bahwa istighfar mampu membukakan gembok-gembok pengunci, mendamaikan hati dan melenyapkan keresahan. Memang benar bahwa istighfar mampu mendatangkan ketenangan batin bagi siapapun yang melakukannya. Beristighfar memiliki makna bahwa manusia meminta rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Dalam Quran Surat An-Najm ayat 32, sesungguhnya Tuhan Maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ingatlah bahwa ampunan Allah itu sungguh maha luas. Allah akan mengampuni siapapun yang pernah berbuat dosa, menerima taubat mereka, memaafkan dan menutupi kesalahan hambanya.
Dengan merutinkan membaca istighfar akan mendatangkan ketenangan batin, sebab di sanalah Allah SWT melimpahkan rahmatnya dan memberikan pengampunan yang tidak terbatas pada manusia yang mau bertaubat. Sungguh tiada zat yang maha pengampun selain Allah. Istighfar merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT terhadap hambanya. Dengan memperbanyak istighfar, maka Allah SWT akan menghapuskan kesalahan-kesalahan manusia serta mendatangkan rezeki dan kemudahan pada manusia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan, dan untuk setiap kesempitannya jalan keluar, dan akan diberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim. Manusia sebagai hamba seringkali melakukan berbagai macam perbuatan dosa setiap harinya, baik disadari maupun tidak. Hendaknya selalu beristighfar untuk meminta ampunan Allah SWT. Dengan istighfar, manusia akan dihapus kesalahannya, diampuni dosanya, dan diberikan kemudahan sebagai pengganti kesukaran yang dihadapi. Selain itu, istighfar juga bisa mengangkat azab, sebab dosa yang dilakukan manusia, baik secara individu maupun kolektif, bisa mengundang azab dan memurkanya Allah SWT. Karena itu, di antara salah satu cara untuk mengangkat azab itu dengan perbanyak istighfar, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Istighfar adalah solusi dari semua problem dan masalah yang kita hadapi, bahkan salah satu sumber kebahagiaan yang kita idamkan. Akan tetapi perlu diingat, tidak semua istighfar bermanfaat bagi pelakunya. Istighfar yang bermanfaat yaitu istighfar atau permohonan ampun yang jujur, yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, yang benar-benar menyesali akan perbuatan dosanya. Istighfar dengan lisan lalu disetujui oleh sanubari, seraya bertekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosa, serta dibuktikan dengan anggota badan dengan berhenti dari segala bentuk kemaksiatan. Istighfar model inilah yang akan bisa menjadi sebab bebasnya kita dari segala bentuk kesedihan dan kesempitan, bahkan mengundang rezeki dari Allah SWT melalui jalur yang tiada kita sangka-sangka. Semoga kita dikaruniai Allah hidayah, taufik, dan kekuatan untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai memperbanyak istighfar dengan penuh kejujuran, sehingga kebahagiaan dan kenikmatan senantiasa meliputi kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.